Protista yang menyerupai hewan atau disebut juga dengan protozoa. Ciri-cirinya, protozoa pertama. Proto artinya pertama, zo artinya hewan. Bersifat uniseluler, heterotrof, merupakan cikal bakal hewan yang lebih kompleks. Tubuhnya mikroskopis 10-200 mikron. Sel terdiri atas membran sel, sitoplasma, vakula makanan, dan vakula kontraktil. Ini cirinya, ada vakula makanan, ada vakula kontraktil atau vakula berdenyut, dan inti sel. Hidup heterotrof dengan memangsa bakteri dan protista lain dan sampah organisme. Habitat dapat soliter atau berkoloni pada habitat yang beragam. Reproduksi sebagian besar secara aseksual dengan pembilahan biner atau seksual dengan konjugasi. Di perairan, protozoa berperan sebagai zooplankton dan bentos yang merupakan sumber makanan hewan air seperti udang, kepiting, dan ikan. Klasifikasinya berdasarkan alat gerak dibedakan atas. Yang pertama, Rhizopoda atau Sarcodina. Rhizi artinya akar, podos artinya kaki, berarti mempunyai kaki akar. Sarcodina artinya sarkos adalah daging, sehingga hewan Rhizopoda atau Sarcodina bergerak dengan menjulurkan sitoplasma atau bergerak dengan pseudopodia atau kaki semu. Ulangi, Rhizopoda atau Sarcodina bergerak dengan menjulurkan sitoplasma atau dengan pseudopodia atau kaki semu. Kemudian yang kedua adalah Ciliata atau Ciliopora atau Infusoria. Ciliata rambut kecil, pora gerakan bergerak dengan silia. Infus menuang karena ditemukan pada air buangan. Ciliata, Ciliopora atau Infusoria ini memiliki silia yang terdapat pada seluruh permukaan tubuhnya. Kelompok yang ketiga adalah Flagellata atau Mastigopora. Flagel sama dengan cambuk, pora gerakan bergerak dengan bulu cambuk. Flagellata atau Mastigopora umumnya mempunyai dua flagellum, flagellata atau Mastigopora. Yang keempat adalah Sporozoa atau Apicomplexia. Sporozoa berarti biji, sporo biji, zoa hewan. Kelompok hewan uniseluler yang tidak punya alat gerak. Yang tidak punya alat gerak adalah sporozoa atau Apicomplexia. Kita lihat satu persatu dimulai dengan Rhizopoda atau Sarcodina. Rhizopoda mempunyai kaki akar bergerak dengan menjulurkan sitoplasma atau dengan pseudopodia. Rhizopoda ini bercangkang dari silika atau kalsium karbonat. Contohnya adalah Globigerina yang bercangkang, contohnya adalah Globigerina. Rhizopoda atau Sarcodina yang bercangkang, contohnya adalah Globigerina, dan yang telanjang adalah Amoeba proteus. Makan dengan menggunakan pseudopodia, reproduksinya aseksual. Contohnya adalah Amoeba proteus. Hidup di tanah lembab. Diflugia, hidup di air tawar. Kelompok foraminifera seperti Globigerina. Jadi Globigerina adalah anggota foraminifera. Hidup di laut. Cangkang atau kerangkanya merupakan petunjuk dalam pencarian sumber daya minyak dan gas alam. Ulangi, Globigerina kelompok foraminifera,
cangkangnya merupakan petunjuk pencarian sumber daya minyak dan gas. Kemudian Entamuba gingivalis, parasit pada gigi manusia. Entamuba histolotica, parasit di usus yang menyebabkan penyakit disentri. Itu kelompok pertama Rhizopoda atau Sarcodina. Kita lanjutkan. Ciliata atau Coleoptera atau Infusoria. Hewan yang bergerak menggunakan silia yang terdapat pada seluruh permukaan tubuh. Ciliata ini dia mempunyai dua inti, yaitu makronukleus yang besar dan mikronukleus yang kecil. Makronukleus berfungsi sebagai inti vegetatif pada pertumbuhan dan perkembangan, dan mikronukleus fungsinya adalah reproduktif pada saat konjugasi. Jadi Ciliata punya dua inti, makro untuk pertumbuhan vegetatif dan mikro untuk reproduksi. Makanan terkumpul di dalam sitostoma, mirip dengan struktur mulut, dilanjutkan ke sitofaring. Kemudian membentuk vakuola makanan. Contohnya yang hidup bebas adalah Paramecium caudatum, Didinium stentor, Balantidium vorticella. Ulang, contoh yang hidup bebas Paramecium caudatum, Didinium stentor, dan Balantidium serta vorticella. Yang hidup di usus ternak atau manusia, Balantidium coli menyebabkan diare atau balantidiosis. Balantidium coli menyebabkan diare atau balantidiosis. Kelompok yang ketiga adalah kelompok Flagellata atau Mastigopora. Flagellata atau Mastigopora bergerak dengan bulu cambuk, umumnya memiliki dua flagel. Contohnya adalah Trypanosoma dan Trichomonas yang tidak punya klorofil sehingga mereka digolongkan pada Zooflagellata, Trichomonas dan Trypanosoma. Yang hidup bersimbiosis Trichonympha campanula pada usus rayap, kecoa yang membantu pencernaan kayu. Yang bersimbiosis Trichonympha campanula pada usus rayap dan kecoa yang membantu pencernaan kayu. Yang parasit Trypanosoma brucei, penyakit tidur pada manusia di Afrika. Trypanosoma evansi, penyakit sura pada ternak. Trypanosoma dan Leishmania dibawa oleh lalat CC. Glossina moritans yang menularkan penyakit tidur. Ulang, Trypanosoma evansi, penyakit sura pada ternak. Trypanosoma dan Leishmania dibawa oleh lalat CC Glossina moritans yang menularkan penyakit tidur. Kemudian yang terakhir adalah kelompok Sporozoa. Sporozoa adalah kelompok yang tidak punya alat gerak. Nama lainnya adalah Apicomplexa. Dia tidak punya alat gerak. Kelompok hewan uniseluler yang tidak punya alat gerak. Sporozoa contohnya adalah Toxoplasma gondii, penyebab penyakit toxoplasmosis yang masuk melalui makanan tercemar, misalnya dari kotoran kucing yang dapat membunuh atau membuat embrio cacat. Itu adalah Toxoplasma gondii. Kemudian Plasmodium penyebab penyakit malaria.
Selanjutnya kita lihat proses konjugasi pada paramecium. Pertama, paramecium, dua paramecium saling berdekatan di daerah mulut. Kemudian membran sel pecah, terjadi hubungan sitoplasma, makronukleus melebur, sedang mikronukleus membelah secara meiosis 2 kali jadi 4. 3 makronukleus melebur, 1 mikronukleus membelah secara mitosis. Kemudian yang keempat, terjadi pertukaran salah satu mikronukleus yang bertukar mikronukleus sehingga 2 inti bergabung menjadi satu yang disebut dengan sinkarion. Paramecium yang berkonjugasi memisahkan diri dan nukleusnya membelah secara mitosis sebanyak 3 kali berturut-turut sehingga setiap paramecium mempunyai 8 inti. 3 inti menghilang atau melebur, 4 inti bergabung membentuk makronukleus, sedang 1 inti menjadi mikronukleus. Setiap paramecium akan membelah 2 kali berturut-turut sehingga setiap paramecium menghasilkan 4 paramecium baru. Jenis-jenis plasmodium. Plasmodium falciparum, Malaria tropicana, inkubasi 1 kali 24 jam. Plasmodium vivax, Malaria tertiana. Jadi vivax menyebabkan malaria tertiana. Inkubasi 2 kali 24 jam, dapat tetap hidup dalam sel hati sampai bertahun-tahun sehingga bisa kambuh lagi. Plasmodium malaria, penyakitnya malaria quartana. Inkubasi 3 kali 24 jam. Plasmodium oval, penyakitnya adalah penyakit limpa, dapat hidup dalam hati sampai bertahun-tahun hingga kambuh lagi. Siklus hidup Plasmodium. 1. Nyamuk Anopheles, fase seksual atau sporogami. Setelah nyamuk mengisap darah manusia, mikrogametosit berkembang menjadi mikrogamet dan makrogamet. Mikrogamet, gamet jantan, makrogamet, gamet betina. Di dalam saluran pencernaan nyamuk, mikrogamet dan makrogamet melakukan fertilisasi menghasilkan zigot diploid atau ookinet. Dalam saluran pencernaan nyamuk terbentuk ookinet. Ookinet masuk ke dalam dinding usus nyamuk dan membentuk kista. Di dalam kista, zigot berkembang menjadi sporozoid. Sporozoid pindah ke kelenjar ludah nyamuk. Kemudian pada hospes atau inang manusia terjadi fase aseksual atau skizogoni yang terdiri atas sporozoid masuk ke dalam darah manusia melalui ludah nyamuk Anopheles betina saat nyamuk tersebut menggigit. Melalui aliran darah, sporozoid masuk ke sel-sel hati dan berkembang secara aseksual menjadi sporozoid. Sporozoid menjadi merozoid. Merozoid dapat menyerang sel hati yang lain. Merozoid yang menyerang sel darah merah disebut dengan tropozoid. Merozoid yang menyerang sel darah merah disebut tropozoid. Sedangkan sebagian lainnya, merozoid di dalam sel darah merah dapat membelah dan membentuk gametosit jantan dan betina. Reproduksi aseksualnya menghasilkan ribuan merozoid yang menyebabkan pecahnya sel darah merah. Pecahnya sel darah merah terjadi secara berkala dengan selang waktu sekitar 48 jam. Saat ini penderita malaria mengalami demam. Gametosit jantan atau mikrogametosit dan gametosit betina atau makrogametosit dalam darah akan terisap kembali oleh nyamuk pada saat menggigit. Kita lihat perkembangan pada darah manusia terdiri atas daur